Ketua kelasnya ini. Mohon untuk pimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pelajaran kita hari ini akan kita berdoa. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Sika. Mana? Sakit? Sakit. Kita doakan semoga pembelajaran selanjutnya itu bisa hadir semuanya. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita stretching pemanasan terlebih dahulu. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Baiklah, untuk selanjutnya itu pembelajaran kita minggu kemarin itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, itu coba Bapak tanya terlebih dahulu. Republik Indonesia itu apa? Negara berbentuk dengan negara kesatuan. Negara yang berbentuk dengan negara kesatuan. Berbeda dengan negara lain. Negara lain itu seperti Amerika itu menggunakan sistem negaranya itu apa? Sistem negaranya itu menggunakan federal. Itu beda, ya. Di sini kita memahami tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Keadilan itu apa? Keadilan itu jangan ada antara disparitas antara kita dengan yang lain. Seperti apa itu? Disparitas itu tentang peraturan yang membeda-bedakan. Contohnya apa? Itu kalau di dalam tentang materi hukum itu
Belanda yang mengatakan nulum delectum nolak poena sinus patria lege morali. Jadi artinya apa? Tidak ada tindak pidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Nah, di sini di hadapan hukum itu semuanya sama. Equality before the law. Ada beberapa norma dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya apa? Satu, norma kesusilaan. Yang kedua norma kesopanan. Yang ketiga norma agama. Dan yang terakhir itu norma hukum. Nah, itu harus semangat kalian ya. Ya. Nah, norma yang pertama norma apa? Norma kesusilaan itu apa? Hah? Norma kesusilaan? Nah, norma kesusilaan itu peraturan yang hidup berasal dari suara hati manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ini adalah perasaan yang sifatnya itu menyesak. Itu sifat dari norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini bersifatnya itu antara umum, ya, sifatnya umum, atau dalam bahasa definisi ilmiahnya itu bersifat universal, jadi umum mencakup keseluruhan, begitu ya. Yang artinya apa? Dapat diterima oleh seluruh manusia. Nah, yang artinya dapat kita terima untuk seluruh umat manusia, baik itu kita bernegara maupun di bermasyarakat di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu apa? Contoh dari penerapan norma ini kesusilaan. Nah, larangan membunuh sesama dan mencuri hak milik orang lain. Dilarang membunuh. Saya bapak tanya dulu. Misal, apakah membunuh Angel diperbolehkan tidak? Tidak. Tidak diperbolehkan ya? Nah, itu diatur di dalam undang-undang kita. Diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita. Itu diatur semuanya tentang larangan kita membunuh. Misal si Afika ini membunuh Angel, namun dia membunuhnya ini sudah terstruktur. Maksudnya terstrukturnya apa? Sudah direncanakannya dari awal. Misal dia mau bunuh sudah mau pisau terlebih dahulu, kan? Itu dilarang. Seperti itu. Ya, itu diatur di dalam pasal 340 kitab undang pidana. Itu dijelaskan tentang kita pembunuhan berencana, pembunuhan biasa 338 itu diatur semua. Ya? Itu diatur dalam kitab pidana. Yang kedua apa? Harus berlaku jujur. Nah, di sini apa? Kita contoh yang sesimpel mungkin. Kalian tidak masuk sekolah itu biasanya apa? Sakit, izin, atau apa? Ini kalau terkadang kalian bilangnya sakit, namun kelihatan bapak di rumah, di luar itu bisa main layang-layang, main ekor, bisa bermain dengan kawan-kawan. Itu berarti tidak jujur, kan gitu kan? Ya, jujur gak itu? Nah, bagus gak itu untuk tingkah laku norma kita? Seharusnya kita itu gimana? Nah, seharusnya kita itu jujur, tidak boleh bohong, seperti itu ya. Serta berbuat baik terhadap sesama manusia, saling tolong menolong. Ketika kawannya terjadi kesulitan atau kesusahan atau yang lain, itu harus saling tolong menolong. Misal, ini Joe, nah ini kesusahan, ini dia bantu sini, dia bantu, ya. Iya, jangan bersifat, ini bapak tekankan sekali lagi. Jangan bersifat apatis, ya. Jangan bersifat masa bodoh, ya. Jangan bersifat apa? Masa bodoh. Biarlah itu tingkah laku dia lah, bukan gawe aku. Apa pernah ngurusinnya? Memang seperti itu. Namun kita sesama manusia itu saling tolong menolong, saling mengingatkan, ya. Seperti itu ya. Yang kedua itu norma kesopanan. Norma kesopanan itu apa? Norma kesopanan saling menghormati. Norma kesopanan atau sopan santun
adalah norma yang diadakan oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Jadi kita nanti terjun di masyarakat itu bisa untuk mengatur pergaulan kita dengan dilandasi saling menghormati. Misal kita orang dewasa, contoh aja di rumah, ketika kita masuk rumah, pergi dari rumah atau pergi sekolah, itu saliman tidak? Itu berarti etika sopan santun kita terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita itu harus, ya? Benar ya? Nah, itu harus kita tekankan bahwasanya di dalam norma kesopanan itu akan dilandasi dengan sikap saling menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini adalah akibat disalahkan oleh lingkungan atau kelompoknya, ya kan? Nah, norma kesopanan ini bersifat khusus. Dia bukan bersifat umum. Beda dengan kesusilaan tadi. Sifat kesusilaan tadi bersifat umum, universal, ya. Kalau norma kesopanan ini bersifat dari hakikatnya kepatutan dan kebiasaan masyarakat. Ini bersifatnya khusus. Contohnya apa? Contoh dari ini apa? Nah, memberi tempat terlebih dahulu kepada wanita hamil atau membawa bayi dan orang tua di dalam kereta api, bus dan kendaraan umum lainnya. Di sini misalnya kita naik bus dari Prabu ke Palembang. Suatu pas kita naik Prabu ke Palembang, itu ada ibu hamil berdiri, lagi tempat duduk sudah full, sudah penuh. Namun kita lihat ibu itu sedang hamil, kita sifatnya apa ini? Sifatnya membantu, ya kan? Sifatnya membantu di sini. Sifatnya membantu. Jadi kita yang berdiri, nah ibu itu harus duduk, itulah yang dinamakan norma kesopanan. Jadi Bapak yakin semua ini untuk diharapkan teman untuk siswa anak jadi Bapak di sini harus bisa menerapkan norma kesopanan. Yang ketiga ini ada apa? Norma agama. Apa itu norma agama? Peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Melalui apa? Kitab suci setiap agama. Agama kita apa? Agama kita Islam. Diatur di dalam apa agama kita? Al-Quran dan hadis. Itulah yang dijadikan pedoman kita sebagai umat beragama Islam. Itu beda kalau ada agama lain. Di situ ada dijelaskan bahwasanya dia diatur di dalam agamanya sendiri. Misal dari agama yang kita bimbel atau yang lain itu diatur semua. Kalau kita itu negaranya tadi apa? Al-Quran dan apa? Al-Quran dan hadis. Contohnya apa? Seseorang itu harus menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi semua larangannya. Contoh yang Bapak ambil simpel. Kalian sholat tidak? Subuh tadi sholat tidak? Benar, sini jujur ya. Dia tidak sholat, berarti jujur. Tadi yang disebut dengan norma tadi, kejujuran tadi, ya. Nah, yang ini menjauhi sifat larangannya. Sholat itu wajib atau sunnah? Jadi di sini Bapak harapkan setelah dari pembelajaran kita hari ini itu kalian harus bisa menerapkan sesuai dengan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah sholat. Tidak usah yang lain-lain, sholat dulu 5 waktu, ya kan? Baca Al-Quran itu lebih baik, lebih bagus. Cuma tanggung jawab kita sebagai umat Islam itu diatur apa? Sholat terlebih dahulu. Ketika kita terjadi kesulitan, disitulah kita tempat kita untuk curhat, tempat kita untuk berserah diri itu ketika kita sholat berhadapan dengan yang maha kuasa. Serta larang-larangannya itu harus kita hindarkan terlebih dahulu, ya. Yang keempat itu norma hukum. Norma hukum itu apa? Norma hukum itu peraturan yang dibuat
oleh lembaga kekuasaan negara, ya, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya, ya, dapat dipertahankan oleh alat-alat negara. Norma hukum ini adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Itu apa? Lembaga kekuasaan negara kita apa? Itu diatur tadi yang Bapak sebutkan di awal, bahwasanya diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undang dasar kita, undang-undang hukum pidana kita, undang-undang hukum perdata kita, itu diatur semua tentang norma hukumnya. Baik dari yang kita tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, itu diatur semua. Kalian mencuri, dilaporkan ke polisi, itu dilarang. Kalian penipuan, itu diatur di dalam pasal 378, itu dilarang. Ya kan? Kalian membunuh tadi, diatur lagi di dalam pasal 340, itu dilarang. Ya kan? Disitulah kita butuhkan equality before the law. Persamaan di hadapan hukum kita itu harus ada. Seperti itu tadi, ya. Contoh dari norma hukum ini apa? Nah, mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak mengganggu ketertiban umum, ya kan? Mematuhi peraturan lalu lintas ketika kalian lewat lampu merah, ya, lampu merah itu kalau lampunya warna merah itu kalian stop atau langsung berjalan? Stop. Kalau dia warna hijau? Nah, di situ kita butuhkan dengan peraturan lalu lintas tadi. Kalau kalian lampu merah tetap berjalan, itu dilarang. Jadi kena tilang kalian. Kena tilang. Iya, kena tilang. Dan mengganggu ketertiban umum. Yang ketertiban umum itu apa? Misal kalian lagi di acara atau di pasar apa-apa, kalian merusuk, entah bawa sajam, bawa apa inilah, bawa parang, itu dilarang. Itu tidak diperbolehkan. Itu apa? Itu ada undang-undang yang mengaturnya tentang senjata tajam. Undang-undang apa? Undang-undang darurat. Undang-undang darurat itu menjelaskan kalau saya tidak boleh kita untuk mengaturnya seperti itu, ya. Ngerti? Ngerti. Jangan kalian bawa. Nah, sifat norma hukum ini bersifat apa? Bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya apa? Perintah bagi kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa surat izin mengemudi. Nah, SIM. Ketika kita lewat ada pos polisi, itu diberhentikan kita. Kalau dia lagi buka, itu dipertanyai surat-suratnya, SIM-nya mana, STNK motornya mana. Itu kalau ketika kita lengkap, itu tidak ada hukumannya, tidak ada sanksinya, seperti itu, ya. Yang kedua itu bersifat larangan, melarang orang berbuat sesuatu. Melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukannya, perbuatannya dilarang, maka melanggar norma hukum tersebut. Contohnya apa? Larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan. Batas kecepatan kita berapa? Bukan 20, 60 km per jam. Selepas dari situ itu tidak diperbolehkan seperti itu, ya. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari tadi. Coba tentang ada beberapa norma yang Bapak sampaikan tadi. Ada 4. Norma yang pertama, norma kesusilaan. Norma yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Yang keempat, norma hukum. Ya. Bapak kasih soal satu saja. Bapak tidak banyak kasih soal, satu aja. Namun bisa untuk diingat, bisa untuk diimplementasikan ke masyarakatnya. Seperti itu, ya. Coba ya, terlebih dahulu. Jelaskan. Ya, boleh. Jelaskan yang Anda ketahui. Jelaskan yang Anda ketahui pengertian tentang norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat, serta berikan contohnya. Simpel aja, satu aja. Ya. Jelaskan yang Anda ketahui pengertian tentang norma dan peraturan yang berlaku dan dari masyarakat. Itu berikan contohnya. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burungnya terbang.
Sari, saya wali kelas 6 dari SDN 1 Talang Ubi. Di sini saya selaku sebagai supervisor atas nama Bapak Setiaki Hardiman, wali kelas 5, yaitu beliau akan melakukan praktek mengajar PKM tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat, pelajaran PPKN, di mana di RPP-nya itu sudah sesuai dengan susunan yang sudah dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, serta penutup. Dan untuk kedepannya supaya lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi dan lebih semangat lagi dalam mengajarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.